Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit? Sudah. Tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah. Sudah ya? Ya alhamdulillah. Oke ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran proyek P5 pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya untuk mimpin doa. Di tempat duduk siapa? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik. Semoga dengan kita awali dengan berdoa tadi, mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya Pak Guru akan cek kehadiran. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, semuanya masuk ya? Oke, baik, alhamdulillah kalau semuanya masuk. Oke, yang selanjutnya ya, selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah yaitu pengenalan terhadap sampah ya, kemudian teknik bagaimana pengolahan sampah, maka kita akan melanjutkan pada tahap kontekstual pada hari ini gitu ya. Dan untuk selanjutnya ya, sebelumnya Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran ya atau tujuan proyeknya ya. Oke, yang pertama ya, yang pertama tujuan dari pembelajaran kita untuk P5 pada hari ini, yang pertama adalah diharapkan nanti kalian mampu yaitu melihat permasalahan sampah di lingkungan sekitar kita masing-masing terutama ya. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu yaitu mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan, terutama lingkungan kita masing-masing gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kalian diharapkan nanti bisa menemukan solusi untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah secara efektif. Jadi setelah diidentifikasi jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan kita, ya, di lingkungan sekitar kita, maka diharapkan nanti kita mampu untuk memanfaatkan dan mengurangi sampah secara efektif, sehingga nanti sampah itu tidak akan mengganggu kehidupan kita, tidak menjadi polusi dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, ya, di sini Pak Guru akan mengawali dengan dua pertanyaan dulu. Silahkan nanti yang bisa menjawab angkat tangannya, kemudian sebutkan nama dan dijawab pertanyaannya. Yang pertama, ya, apa yang kamu lihat tentang masalah sampah di lingkungan sekitar? Saya Pak. Ya, silahkan sebutkan namanya. Saya Sabrina. Tumpukan sampah di tempat umum dan masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Ya, masih apa? Masih banyak Ya, masyarakat masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Ya, belum sadar berarti itu ya. Kemudian yang kedua, ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana sampah mempengaruhi lingkungan kehidupan kita? Silakan yang bisa angkat tangannya. Oke. Saya Pak Febri. Silakan dijawab. Di antara pengaruh sampah dalam kehidupan kita adalah terjadi pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Ya, tepuk tangan untuk mereka berdua betul. Oke, untuk yang selanjutnya, ya, sebelum kita mulai sesi diskusi, ya, sedikit mengulas yang kemarin yaitu tentang jenis-jenis sampah ya, jenis-jenis sampah ya.
yang kita ketahui yang ada di sekitaran kita. Yang pertama adalah sampah organik, yaitu sampah yang bisa terurai, ya, sampah yang bisa terurai. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik, sampah yang sulit terurai bahkan butuh waktu bertahun-tahun. Contohnya apa? Sampah plastik. Kemudian sampah apa lagi? Apa? Kaleng dan sebagainya. Kemudian ada sampah B3, yaitu sampah yang apa? Berbahaya bagi kesehatan. Contohnya ya alat-alat medis, kemudian baterai bekas, ya terutama kalau di sekitar lingkungan kita itu yang sering terjadi adalah baterai bekas. Kalau di rumah sakit mungkin banyak ya, seperti limbah medis itu termasuk sampah yang berbahaya, sehingga penanganannya berbeda dengan sampah anorganik atau sampah organik. Untuk yang selanjutnya, kita akan berdiskusi, ya. Kita akan berdiskusi, ya. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Silahkan nanti masing-masing kelompok untuk berdiskusi sesuai dengan temanya masing-masing. Oke, yang pertama kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 silahkan berdiskusi tentang mengidentifikasi masalah sampah di lingkungan sekitar. Ya, kemudian kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, kelompok 2 adalah mengidentifikasi jenis-jenis sampah di lingkungan sekitar, terutama di sekitar lingkungan kita masing-masing. Kemudian kelompok 3, 4 dan 5 sama ya, kelompok 3, 4 dan 5 yaitu mencari solusi untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah. Oke, ada pertanyaan dari tugasnya setiap kelompok? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru akan membagikan LKPD-nya. Silahkan nanti kalian tuliskan ya di kertas yang sudah Pak Guru siapkan. Ya, setelah itu selesai, nanti kita presentasikan. Oke, untuk yang selanjutnya silakan kalian bisa berdiskusi, boleh mencari lewat internet ya, atau bisa lewat buku kalian atau sekitar lingkungan kalian ya. Yang kemarin kalian sudah diberikan tugas untuk mengamati ya permasalahan sampah di lingkungan kalian masing-masing, bisa saling berdiskusi, saling tukar pikiran. Oke, waktu diskusi adalah 20 menit ya. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Oke, baik, sudah 20 menit, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan presentasi. Diharapkan nanti yang kelompok yang lain yang tidak presentasi tolong untuk didengarkan. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silahkan bertanya. Ya, kalau belum paham silahkan bertanya ke kelompok yang presentasi. Silahkan kita mulai dari kelompok 1. Silahkan berdiri dan perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Mengidentifikasi masalah sampah di lingkungan sekitar. 1. Penumpukan sampah di jalan dan tempat umum. Sampah sering terlihat menumpuk di sepanjang jalan, trotoar, dan tempat umum lainnya. Hal ini tidak hanya membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedap dipandang, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dengan memicu penyebaran penyakit. 2. Pembuangan sampah ke sungai. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah langsung ke sungai atau saluran air, menyebabkan pencemaran air dan seringkali menyumbat aliran. Hal ini mengakibatkan banjir
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk kelompok 1. Oke, lanjutkan ke kelompok yang kedua. Silakan kelompok 2, silakan berdiri perkenalkan kelompoknya. Saya Arisa dari kelompok 2 ingin mempresentasikan 1. Sampah organik. Sampah yang berasal dari bahan alami dan mudah terurai seperti sisa makanan, daun kering, sayuran, buah-buahan, dan limbah pertanian. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai dan biasanya berasal dari bahan-bahan buatan manusia seperti plastik, kaca, logam, dan kaleng. Sampah ini sering didaur ulang untuk menjadi barang baru. Sampah ketiga adalah jenis sampah ini mengandung zat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan seperti baterai bekas, limbah kimia, pestisida, oli, dan produk elektronik. Sampah B3 memerlukan penanganan khusus untuk dibuang dengan aman. Oke, kelompok yang lain ada yang mau bertanya di kelompok 2? Ada tidak? Tidak ada? Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke, baik. Kita lanjutkan ke kelompok yang ketiga. Silakan berdiri perkenalkan kelompoknya. Saya dari kelompok 3 ingin presentasikan langkah awal yang efektif untuk mengurangi jumlah sampah dengan cara menggunakan barang yang dapat dipakai ulang, mengurangi pembelian produk berkemasan plastik, serta membawa peralatan pribadi seperti wadah makan dan sendok. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Dari kelompok lain ada yang mau tanyakan untuk kelompok yang ketiga? Ada tidak? Tidak ada. Oke, baik. Alhamdulillah, presentasi hari ini sudah selesai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok yang ketiga. Ya, selanjutnya ya kita lanjutkan ya. Tadi sudah berdiskusi ya, karena sudah berdiskusi tentang permasalahan sampah, maka untuk selanjutnya Pak Guru ada 3 kuis. Ya, ada pertanyaan, silakan nanti yang bisa menjawab, silakan angkat tangan dan dijawab. Oke, yang pertama adalah apa dampak utama dari sampah yang tidak dikelola dengan baik terhadap lingkungan perkotaan? Ada yang bisa menjawab, silakan angkat tangan ya. Sebutkan namanya siapa? Randi. Oke, silakan. Dampak utama pencemaran udara, penyumbatan saluran air dan banjir. Oke, tepuk tangan untuk Randi. Oke, untuk yang selanjutnya, silakan cepat-cepatan ya. Untuk yang selanjutnya adalah apa langkah apa yang paling efektif untuk mengurangi jumlah sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari? Silakan angkat tangannya siapa? Ya. Silakan siapa? Silakan angkat tangan. Saya. Sebutkan namanya siapa? Sabrina. Ya, silakan. Menggunakan barang yang dapat dipakai ulang, mengurangi pembelian produk berkemasan plastik, membawa peralatan pribadi seperti wadah, makan, sendok. Ya, tepuk tangan dulu Sabrina. Yang terakhir, silakan. Yang terakhir, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah di lingkungan mereka? Angkat tangannya siapa? Ayo sebutkan namanya. Siva. Oke, silakan dijawab. Banyak pemilihan sampah dan daur ulang, mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Oke, tepuk tangan untuk Siva. Oke, untuk hari ini ya, untuk pembelajaran kita hari ini ya, dari awal sampai kita presentasi kelompok tadi sudah kita lakukan semuanya ya. Sebelum kita akhiri untuk kegiatan P5 pada pagi hari ini, Pak Guru ada tugas kalian untuk pertemuan berikutnya. Ya, untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan pada tahap aksi ya. Kita akan melakukan aksi pengolahan sampah, yaitu kita akan membuat sampah organik ya. Kita akan membuat pupuk organik dari sampah organik. Silakan nanti tugas kalian masing-masing kelompok mempersiapkan bahan-bahan yang akan dipakai. Ya, yang pertama tentunya adalah sampah organik. Silakan nanti dipersiapkan. Kemudian wadah. Ya, kita manfaatkan saja wadah yang sudah
tidak terpakai ya. Contohnya silakan nanti bisa membawa wadah galon mineral ya, itu merupakan sampah tapi masih bisa kita manfaatkan gitu ya. Nanti silakan bawa sampah organik, kemudian nanti kita bawa apa tadi, wadahnya, tempat untuk kita membuat sampah organik, yaitu kita menggunakan bahan bekas saja, yaitu menggunakan galon mineral. Kemudian adalah obat ya, obat yang digunakan untuk fermentasi terhadap sampah organik tadi. Silahkan nanti bisa membeli, nggak usah banyak-banyak, beli satu kelas satu saja ya, satu kelas satu saja, nanti dibagi untuk 5 kelompok. Belinya di mana? Di toko obat ya, di toko obat pertanian ada, nanti silahkan beli ya. Kemudian nanti 3 bahan itu kita bawa di pertemuan berikutnya, kita akan melakukan aksi yaitu membuat toko organik dari sampah organik. Oke, tugas untuk pertemuan berikutnya ada pertanyaan tidak? Ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, baik kita akhiri untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, dengan kita terlebih dahulu berdoa, yaitu dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dari Pak Guru sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.